pendiri dari kampus ini yang bernama Rantastia, dia diduga terlibat dalam penipuan harta karun Bung Karno. Dia berawal ngaku-ngaku ahli tenaga dalam. Dia seolah-olah nih tenaga dalam buat ngangkat orang pakai koran, korannya nggak robek. Ini mainan dari zaman 1 Masehi itu mah. Dari zaman kebodohan belum bodoh. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas tentang UIPM atau kejanggalan-kejanggalan di balik kampus UIPM. Jadi UIPM ini kepanjangannya adalah Universal Institute of Professional Management. Kampus UIPM ini katanya adalah kampus internasional yang sudah ada di berbagai macam negara dan katanya adalah online. Tapi sayangnya netizen Indonesia menemukan kejanggalan-kejanggalan tentang legalitas di balik kampus ini. Ini beneran kampus atau kampus-kampusan? Nah, terus mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya nih, apa hubungannya pesulap merah, ilmu merah, sama kampus-kampusan? Nah, ini gue jelasin nih guys. Awalnya juga sejujurnya gue nggak peduli terhadap kampus-kampusan ini. Tapi setelah gue baca-baca riset-risetnya, ternyata ada salah satu netizen yang melaporkan bahwa pendiri dari kampus ini yang bernama Rantastia, dia diduga terlibat dalam penipuan harta karun Bung Karno. Nah, penipuan harta karun Bung Karno ini sama aja seperti penipuan toke, penipuan keris yang lentur tuh, keris roll, yang katanya bisa belah paku. Ini kan padahal buat apa juga ngebelah paku gitu loh. Bahkan para kuli-kuli aja nggak pernah, kayak misalkan butuh paku yang lebih pendek, terus ngebelah paku dulu. Enggak. Kalau kuli-kuli aja, ya butuh paku yang lebih pendek, beli paku yang ukuran lebih pendek. Bukan malah dipotong. Jadi nggak ada gunanya juga itu, kalaupun ada beneran nih. Pisau yang cuma sentuh keputus paku, fungsinya untuk apa? Kalau untuk ngukur ketajaman kan ya cukup kayak ngebelah daging, ngebelah tulang gitu. Lah ini paku lu, nggak jelas banget sumpah. Dan anehnya ada aja korban-korban dari penipuan-penipuan dungu semacam itu tuh. Nah, penipuan harta karun Bung Karno semacam ini pasti isinya itu dikait-kaitkan dengan goib-goiban, mistik-mistikan. Ini berhubungan sama penarikan uang goib dan semacamnya sebenarnya. Dan di belakangnya itu banyak sekali orang-orang yang ngaku jenderal, ngaku TNI, ngaku polisi dan semacamnya yang terlibat dalam kasus penipuan ini. Maka dari itulah pesulap merah ikutan bergerak. Gue makin penasaran, gregetan juga untuk meriset UIPM ini nih. Awal mula kampus UIPM ini belakangan ini dikenal oleh netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia karena seorang Raffi Ahmad ikutan wisuda dari kampus tersebut, seolah-olah wisuda, dan dikasih gelar doktor honoris causa kalau nggak salah. Awalnya juga netizen Indonesia, wih luar biasa ya Raffi dapat gelar yang membanggakan Indonesia, wih luar biasa, ternyata berprestasi dan semacamnya. Tapi luar biasanya yang patut dibanggakan dari netizen Indonesia belakangan ini, mereka ada sebagian yang analisis nih. Atau kayak berusaha nyari tahu ini kampus, gue baru denger ini kampus di mana ya lokasinya. Akhirnya dicari tahu lah nih, alamatnya ada di mana. Nah, di situ tuh di websitenya tertera alamatnya di Bekasi. Didatengin, ternyata tidak ada kampusnya. Nah, ini kita lihat nih. Alamatnya di Plaza Sumarekon Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani, Kafling 01, Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tuh, ini ada salah satu orang profesornya dari si kampus ini, foto di depan lokasinya katanya nih tuh. Terus juga ini gedungnya seolah-olah besar sekali, luar biasa. Dari informasi alamat tersebut, ada seseorang yang bernama Vincent Steff. Nih, dia datang ke lokasinya. Kampus katanya di lantai 7, tapi kok V-Office ya ini? Mana kampusku? Please, aku mau ambil gelar profesorku. Nah, ini dari
gambar yang tadi salah satu pemilik atau profesor di kampus tersebut, bener ya, sesuai itu ya bentukannya. Nah, ternyata di situ adalah daftar dari PT-PT yang menyewa ruangan di situ. Terus akhirnya dia nulis lagi, speak dengan satpam resepsionis, mau ke lantai 7 dan tuker identity card dengan kartu visitor. Jujur deg-degan mau ketemu rektor. Nah. Oke. Oh, dia nanya ke satpam. Pakai SIM bisa ya? Oke. Langsung aja. Di Plaza Sumarekon. Ke lantai 7 nih. Dia bilang mau ke kampus. Luar biasa loh. Gue apresiasi banget nih Vincent ini ya. Niat banget untuk menyebarkan informasi fakta agar masyarakat Indonesia tidak dibohongi gitu. Sesampainya di lantai 7, ke kamar mandi dulu buat rapihin baju dan pakai parfum. Jalan kaki tetap keringetan juga ya, terpapar sinar matahari Bekasi yang wow mumet. Lanjut ke kampus alias V-Office. Di sini aku switch peran dari anak kampus jadi pengusaha yang mau cari kantor. Ternyata V-Office adalah penyedia ruangan kalau perusahaan mau nyewa kantor kecil, mau sewa ruangan meeting doang juga boleh. Dan ini list perusahaan-perusahaan yang sewa ruangan, lihat ada nama kampus. Ruangan kecilnya sudah penuh semua. Oke. Oh, tuh, ini datang nih orang V-Office-nya. Diperlihatkan ruangan yang bisa disewa. Tuh, katanya berkapasitas 15 orang doang. Nih, ruangannya kayak gini nih. Ini yang alamat kampus dari UIPM. Cuma ruangan dengan kapasitas 15 orang. Terus ini dikasih lihat juga daftar salah satu penyewa-penyewa di ruangan ini. Dan di situ tertera jelas UIPM Global Imaging ya. Ya, itulah imaging atau apa ini, ketutup sama lighting. Dan yang lainnya disensor. Jadi ya si kampus cuma sewa ruangan kecil aja, nggak ada wujud kampusnya, nggak ada kelas pembelajarannya. Segitu dulu jalan-jalan ke kampus, semoga ada manfaat. Jadi mau ambil gelar profesor di mana lagi ya? Dan ternyata aja bener, UIPM ini hanya nyewa ruangan berkapasitas 15 orang di Plaza Sumarekon. Nggak ada kampusnya, nggak ada orang yang kerjanya di dalam. Lah terus gimana dong? Ini cuma formalitas doang berarti ya alamatnya ya. Nah, akhirnya postingan dari Vincent Steps ini ramai nih. Orang-orang jadi mulai ragu nih. Kok ngakunya kampus tapi ruangannya kecil banget ya? Sewa lagi. 15 orang loh. Universitas terbuka yang berbasis online aja, itu gedungnya, wilayahnya luar biasa banyak. Dan ketika kita ke lokasi universitas terbuka, ini universitas legal dan banyak banget profesor-profesornya, dosennya yang ada di sana juga gitu. Jadi, walaupun online, ya tetap ada gedungnya, itu universitas terbuka. Nggak kayak gini, yang cuma nyewa ruangan berkapasitas 15 orang. Pas ke sana juga nggak ada orangnya. Lah ini kan makin diragukan sama netizen-netizen Indonesia. Dan luar biasanya ada netizen lain yang bernama Ibrahim Niar. Ini dia nyari tahu lokasi kampus UIPM yang di luar negeri nih. Nih, kita baca. Sebagai warga plus 62 yang tinggal di Bangkok, penasaran sama kampus yang kasih doktor honoris causanya AA Raffi Ahmad lagi. Ini guideline cara menuju kampusnya dari halte bus Ratchatewi, naik bus biru nomor 29, turun di halte di Grand Miracle Hotel. Sampailah di jalan Vibaradi Rangsit 64, kaus OTW Vibaradi Rangsit 64. Ya, tuh. Luar biasa nih, gue bangga banget ya sama netizen-netizen Indonesia yang menyuarakan fakta nih. Jadi masyarakat Indonesia nggak lagi gampang dibodoh-bodohi gitu. Sampailah di lokasi, tara, sampailah Vibaradi Rangsit 64 ya 3 yang ternyata hotel. Wah, kalau tadi nyewanya di mall, ini nyewa di hotel. Sampai masuk dan tanya ke resepsionis terkait kebenaran alamat di website UIPM. Ternyata bukan kampus. Nah, jadi alamat di Indonesianya juga meragukan. Alamat di Thailandnya bahkan satpamnya mengatakan itu bukan kampus. Itu hotel gitu. Lalu netizen menemukanlah nih satu foto yang ini lucu banget sih. Ngakunya di Geneva, tapi keterangan fotonya di Cilengsi, Bogor.
Makanya kalau mau foto nih, bilang ini di negara lain gitu, itu informasi di kameranya settingannya di offin dulu. Jadi ketahuan kan tuh. Tulisan di belakangnya tuh, ya, Graduation Ceremony of UIPM 29 TH Mei 2024 at UN Geneva. Geneva itu nama kota di Swiss. Walaupun kata background fotonya itu di at UN Geneva, ternyata di keterangan fotonya di sini tercatat tuh Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor 2024. Jadi nggak sesuai nih, ya. Katanya itu foto lagi di Geneva di Swiss. Kok keterangan fotonya di Cilengsi, Bogor? Terus ada lagi guys, ada salah satu selebgram namanya Gita Savitri, Gita Sav. Nah, ini dia menemukan foto dia dicatut di website UIPM sebagai alumni katanya. Dan namanya diganti jadi Anita Sari. Jadi ini kacau nih. Ngelihat foto cewek cakep nih kerudungan, ah nih gue ambil nih. Gue bilang aja nih, lulusan alumni. Terus ditaruhin tuh testimoni. Nih, lihat. Gita Sav nyampe nge-screenshot dan posting di story-nya. Mulai sekarang panggil Ogut Anita Sari. Ogut ini bahasa gua tuh artinya. Tapi itu bahasa apa ya? Zaman dulu sih Ogut gitu. Nah, di sini dinamainnya Anita Sari by admin. Yang ngebuat testimoni ini juga admin dari UIPM ini. As a student at the Universal Institute of Professional Management UIPM, I'm very tit. Nah, terus juga ketika ini viral, websitenya tiba-tiba tidak bisa dibuka alias dinonaktifkan. Lalu sekarang juga ketika dicek ke websitenya, ada netizen yang berusaha mau masukin pendaftaran nih untuk mesen gelar. Mau daftar UIPM ceritanya tapi udah nggak bisa. Jadi semuanya ditutup nih websitenya ketika ini ke-publish. Fakta-faktanya ke-publish. Nah, sebelum website UIPM ini ditutup-tutupin, ini ada foto-foto dari pendiri UIPM ini yang katanya lagi di PBB tuh. Nah, sebenarnya guys, dari cara pakai baju jasnya aja ini udah bisa kita nilai. Dia sebenarnya circle-nya bukan circle kelas atas, bukan circle internasional. Karena dari etika memakai jasnya aja ini salah total. Salah, nggak diterapkan. Karena kalau pertemuan dunia, etika pakai jasnya itu pasti diterapkan. Nah, ini ada dari foto ini aja nih, kelihatan. Kamu bisa lihat sendiri, kancing jas dari katanya pendiri UIPM ini, si Rantastia ini, kancing jasnya tiga-tiganya dikancingin. Tiga-tiganya dikancingin. Padahal ini jas formal masuknya. Kalau pakai jas itu kan dari Raja Inggris pertamanya tuh. Nah, itu ada etika memakai jas, yaitu kancing bawahnya tidak boleh dikancingin. Jadi kalau kancingnya 3 kayak gini, kancing yang dikancingin cuma 2, yang paling bawah tidak boleh dikancingin. Kamu bisa lihat artis-artis dunia atau presiden-presiden dunia ketika pertemuan negara, semuanya ketika pakai jas, kalau kancingnya 2, itu kancing bawahnya tidak dikancingin. Kalau kancingnya 3, kancing yang dikancingin cuma 2 doang. Yang bawah tetap tidak dikancingin. Karena itu etika internasional yang berlaku ketika kamu memakai jas. Ketika ada orang pakai jas tapi etikanya tidak dipraktekkan, apalagi dia ngaku-ngaku bagian dari internasional, orang penting lah dan semacamnya, ini patut dicurigai kalau sebenarnya orang tersebut bohong gitu. Jadi ya ini makin mencurigakan banget. Pakai jas kok nggak diperhatikan gitu etika memakai jasnya. Iseng nyari kapan web UIPM tempat Raffi Ahmad dapat honoris causa kapan dibuat, malah tambah kaget gara-gara hampir semuanya dibikin di bulan September 2024. Mana semuanya didaftarkan dari Indonesia, katanya kampus internasional. Nah, jadi websitenya itu nih, kita lihat foto-fotonya. Ini dibuatnya pada tahun 2024 dan di bulan Juli. Lalu diupdate-nya di bulan Agustus tuh. Nih jelas ya 29 Juli 2024 baru diupdate 3 Agustus 2024. Jadi ini bisa dibilang website baru yang kayak udah direncanain gitu ya. Nah, kejanggalan berikutnya yaitu dari channel YouTube resmi UIPM.
Yang isi video shortsnya itu isinya video meme semua, video lucu-lucuan semua. Kampus apa yang upload di website channel YouTube resminya isinya video lucu-lucu gitu. Bahkan tadinya sebelum dihapus-hapus, gue sempat ngeliat itu ada video dari pendiri UIPM ini isinya karaoke-karaoke. Di-upload di channel YouTube-nya gitu. Apa hubungannya dengan kampus pembelajaran internasional dengan karaoke-karaoke yang suaranya juga serak-serak becek? Sekarang udah dihapus-hapusin video karaoke-nya, tapi video meme-nya tidak dihapus-hapusin. Lalu ketika pemberitaan dan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh netizen Indonesia ini semakin banyak, ada satu netizen yang melaporkan ke salah satu akun Twitter yang bernama Mazini_GSP. Tapi namanya di blur ya ini. Halo Kak Mazini, terkait Twitter soal Rantastia itu, aku ngerasa familiar karena salah satu ortuku sampai saat ini terjebak sama harta karun, harta amanah yang kalau ditelisik tuh merujuk ke hal-hal klinik atau goib. Harta keluargaku habis, bahkan sampai kehilangan rumah karena hal gak jelas itu. Aku rasa dia ada kaitannya atau pemain juga di area tersebut. Aku pengen banget Kak bilang, tapi sampai sekarang Mama aja entah di mana Kak, karena ngejar-ngejar hal kayak gitu terus. Terakhir Mama pulang akhir Agustus pas ulang tahun. Nah ini di screenshotin sama mamanya nih, fotonya ke si anaknya yang ngelapor ini, yang baju loreng yang namanya PK Rantas Jenderal Bintang 4 di PBB paling disegani. Untuk ke PBB nanti beliau semua yang urus. Disimpan ya Kak foto-foto yang Mama kirim, nanti Kakak pasti ketemu and dikenalin. Nah kalau kita lihat dari fotonya ini betul, yaitu adalah Rantastia yang ngaku sebagai pendiri UIPM ini. Jadi ini diduganya ada keterlibatan. Dia terlibat dalam kasus penipuan harta Bung Karno. Ini sekali lagi perlu gue ingatkan guys, semua harta Bung Karno, tokek yang panjangnya berapa senti, berapa puluh senti, terus pedang roll dan semacamnya yang kamu dijanjiin uang miliaran, itu semuanya penipuan. Dan sayangnya korban-korban penipuan semacam itu sulit banget buat diingetin. Ketika diingetin mereka malah selalu merasa paling benar sendiri, dan seolah-olah yang ngingetin ini nggak tahu apa-apa terhadap penipuan itu. Lalu akibat hal tersebut gue coba cari-cari lagi nih tentang Rantastia ini nih, sosok yang diduga terlibat dalam kasus penipuan harta karun Bung Karno. Nah akhirnya gue menemukan channel yang bernama Rantastia Nur Alangan. Di channel tersebut gue menemukan bahwa sebelum dia ngaku-ngaku Jenderal PBB, dia berawal ngaku-ngaku ahli tenaga dalam. Nih kita tonton videonya. Tuh ya. Berkedoknya pencak silat. Nah. Ya kan? Dan gue bingungnya kayak gini nih. Ketika dia ngaku jadi sesuatu, kok ya ada aja gitu orang yang seolah-olah ini untuk menguatkan pengakuannya dia. Kayak contohnya ini pencak silat. Tadi kan ada satu orang yang seolah-olah itu guru besarnya gitu. Nah, terus anehnya ya selalu kaku ya. Ini ngaku-ngaku pencak silat tapi gerakannya kaku. Nih. Nah, ini nggak ada suaranya guys ya. Memang bukan gue mute. Emang di videonya nggak ada suaranya. Nah. Atraksi tenaga dalam hawa murni prana. Endasmu kui hawa murni prana. Endasmu kui tenaga dalam, anjir. Kocak banget. Nih, ini cuma adegannya berdiri di atas koran. Nah, ini kita lihat nih atraksi dia. Ini orang pertama, dia seolah-olah nih tenaga dalam buat ngangkat orang pakai koran. Korannya nggak robek. Ini mainan dari zaman 1 Masehi itu mah. Udah lama banget itu. Dari zaman kebodohan belum bodoh. Zaman kebodohan belum ada, ini udah ada nih. Saking lamanya nih. Tuh, ya kan berhasil diangkat. Luar biasa. Nah, dipindahkan. Tuh. Ya kan, wih, luar biasa nggak tuh? Kalau kita nonton versi fullnya guys, sebenarnya dari praktek orang-orang yang dia praktekin ini banyak banget yang korannya robek, terus dia ulang lagi, korannya robek, dia ulang lagi.
dan seterusnya. Jadi memang ini perlu diperhitungkan berat orangnya, terus cara berdiri orangnya, dan semacamnya. Jadi ini bukan tenaga dalam, ini mainan bocah gitu. Kecuali bocil-bocil, ini zaman SD gue udah mainin. Zaman SD ini bisa dipraktekkan karena beratnya anak-anak SD itu nggak seberat orang dewasa. Dan kalau mau dipraktekin sama orang dewasa, sebenarnya tekniknya bukan kayak gini caranya. Bukan pakai satu koran gitu, bukan satu orang yang ngangkat, tapi butuh 2 orang. Terus juga di channelnya tersebut, yang sekarang videonya sudah dihapus-hapusin, tapi sayangnya gue sudah download video-videonya, jadi gue bisa tayangkan di sini. Ini ada video yang memperlihatkan dia pernah masuk kayak salah satu acara TV ngajarin anak-anak. Nih, menggambar yuk. Tuh, bersama Uncle Rantas. Ya kan? Beneran dia nih. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Nih, Uncle Rantas. Ana akan menemani adik-adik semua Ya. selama 1 Jadi sebelum ngaku-ngaku Jenderal PBB, dia ngajarin anak-anak nih, menggambar yuk adik-adik. Apa kabar? Dalam acara Bisa mungkin dia makin percaya diri tuh. Pas adik-adik ini bisa ngikut perkataan dia mungkin makin mikir tuh. Gimana kalau orang dewasa ya? Tertantang tuh ya. Akhirnya belajar tenaga dalam, tenaga dalaman. Yang sebenarnya itu adalah mainan bocil. di studio kita saat ini, Nih, kita lihat ya. adik-adik kita yang cantik Dan anehnya dia, ketika jadi berasal dari pengajar anak-anak, keselamatan. kaku. Ketika jadi berkedok pencak silat, kaku juga gerakannya. Ketika ngaku profesor, ngomongnya pun kaku. Itu orang tua. Ngaku pemilik kampus internasional, tapi ngomong bahasa Inggrisnya juga belepotan. Kayak, ini orang nggak bisa bahasa Inggris ini. Gitu, asal-asal nyantumin bahasa Inggris aja gitu. Kayak Google Translate, tau gak sih? Kacau. Merapikan tempat tidur. Oh ya, kalau Tuh. gitu kita nyanyi dulu yuk. Bangun tidur, ayo kita pada berdiri semua. Bangun tidur, ku terus. Dia kan luar biasa loh. Orang begini bisa ngaku-ngaku Jenderal PBB. Allahu Akbar. Ya udah, stop aja. Intinya dia cuma gini-gini dong, kaku banget. Ngomong ke anak kecil juga nggak bisa, ngomong ke orang dewasa nggak bisa, ngomong bahasa Inggris nggak bisa, pencak silat juga kaku. Kok bisa? Orang-orang percaya cuma dari tampilan doang. Sayangnya sekarang video-video tersebut yang tadinya sebelum gue post di Instagram gue itu masih ada di channelnya si Rantasia ini. Pas gue post di Instagram, semua videonya dihapus. Untungnya gue download dulu. Karena gue melihat memang kayak websitenya juga tiba-tiba ditutup. Terus yang testimoninya ditutup. Pendaftaran ditutup. Nah, sebelum gue post video yang gue temukan tersebut, gue download dulu, ngerinya langsung dihapus, dan bener aja, sekarang dihapus. Terus di channelnya tersebut tadinya juga ada video yang kayak ada gambar Bung Karno gitu, kayak pakai pensil. Dia lagi nyoret-nyoret gambar Bung Karno itu, terus dikasih narasi. Tadinya dia tutup mata, ngasal gambarnya, terus pas dia buka mata tiba-tiba gambar Bung Karno. Nah ini adalah hal-hal mistik atau goib-goiban, seolah-olah dia deket banget sama Bung Karno, dapat karomah, bisa terhubung sama Bung Karno, dapat bisikan bahwa ada harta amanah atau harta karun Bung Karno. Jadi memang dugaan-dugaan dia terlibat sama harta karun atau penipuan harta amanah Bung Karno tersebut, ini ada jejak digitalnya. Tapi sayangnya sekarang videonya sudah dihapus setelah gua up di Instagram gue itu. Nah, ini sebelum gue bahas ke kejanggalan berikutnya, gue praktekin dulu kali ya yang koran ya, yang tadi. Biar, karena di ilmu merah kan nggak boleh ngomong doang ya. Kalau bagi gue itu mainan anak-anak, ya mainan anak-anak beneran. Karena itu hanya bisa dipraktekkan ke anak-anak. Kalau untuk teknik dewasanya bisa juga. Cuma memang butuh 2 orang. Nah, langsung aja nih, ini gue praktekin yang 1 orang dulu ya. Yang tadi si Rantasia ini, dia praktekin robek-robek terus. Nah, ini gue ajarin versi dewasanya. Yuk. Wush. Oke, sekarang gue sudah punya korannya. Jadi, untuk yang ngangkat orang dewasa, guys, ini perlu kamu cobain sendiri ya. Ini karena nggak ada orang lagi di sini, agak repot juga. Jadi, kalau mau pakai yang 1 lembar, ya, nih gini. Kalau mau ngangkat orang dewasa, ini ujung sama ujungnya dilipat begini 2 kali atau 3 kali. Nih, dilipat begini 1,
Nih. 2 3 gini, 3. Terus sininya juga lipat 3 kali. 1 2 3 gitu. Nah, ketika udah kayak gini, ini memang perlu ini kerjasama. Nih. Kalau udah dilipat 3 kali kayak gini, taruh di bawah. Nah, taruh di bawah begini. Nah, yang depan sana ini ada satu orang lagi pegang sebelah sini. Yang kita satu lagi pegang sebelah sini. Gitu. Jadi satu pegang sini, satu lagi pegang sini. Terus orangnya, Jal, sini Jal. Lu naik di tengah. Nah, betul. Ya, nah begitu. Jadi ini pastiin dia harus tengah ya, majuan lagi. Nah, pastiin harus tengah, terus harus ada 2 orang. Kalau yang dewasa tuh sebenarnya kayak gini, terus ngangkat begini. Set, bisa diangkat. Tapi ya ada kemungkinan robek juga. Jadi butuh benar-benar, nih dia nopang beratnya ke sini nih. Dan ini juga di sebelah sana, orang yang satu lagi. Terus ngangkat. Jadi beratnya ditopang ke pundak sini, bukan ke sini. Ke sini cuma kelihatan kayak seolah-olah dia berdiri doang. Padahal berat dia ditopang di tangannya, di pundaknya. Gitu. Itu yang kalau mau ngangkat dewasa pakai 1 kertas koran. Dah. Kalau mau yang caranya tadi, yang rantasia itu butuh minimal 3 koran, guys. 3 koran begini. Nah, ini cukup kayak gini doang. Terus orangnya naik di tengah. Jel, naik Jel. Nah, good. Di tengah, benar-benar di tengah ya. Terus ini gue pegang, ini juga gue pegang. Terus ini berat banget nih guys, karena kita benar-benar harus ngangkat dia nih. Berat banget. Nah kayak gitu. Ya, bisa ya, kelihatan ya tadi keangkat ya. Dah turun. Nah, kenapa yang kayak gini mainan anak-anak sebenarnya mainan bocil? Karena biar nggak berat coy ngangkatnya. Karena kalau ngangkat orang dewasa 1 orang berat banget kayak tadi. Dan ini kemungkinan robeknya tuh. Ini walaupun ada robek sedikit tapi tetap kuat. Ya, gitu. Jadi memang ini bukan tenaga dalam, tapi ya mainan bocil sebenarnya. Tidak layak untuk dipraktikin ke orang dewasa. Ya udah, kita lanjut ke kejanggalan berikutnya. Oke, berikutnya ini ketika kejanggalan-kejanggalan ini diposting oleh banyak masyarakat Indonesia dan netizen Indonesia, UIPM ini, si pemilik UIPM ini, Rantasia, dia mengancam netizen, orang-orang yang mencemarkan nama baik UIPM akan dibawa ke jalur hukum. Waduh, luar biasa dibawa ke jalur hukum loh. Padahal kelihatannya kayaknya yang menyalahi hukum adalah orang-orang ini. Coba aja kalau berani, laporin netizen Indonesia yang menyebarkan faktanya. Kita lihat laporannya diterima atau enggak. Toh kalau laporannya tidak diterima dan netizennya terbukti benar, dia bisa dilaporin balik atas pembuatan laporan palsu. Kalau berani, silahkan. Nanti terungkap kan jenderal-jeneralannya kalau berurusan sama hukum. Welcome. Twitter bernama Mazini_GSP ini memposting bahwa semua rekening UIPM sudah diblokir karena keganjilan-keganjilan ini. Melecehkan plus songong mengancam netizen dengan UU ITE. Tadi malam minta tolong PPATK blokir rekening PT Digital Kerakyatan Indonesia yang dipakai UIPM untuk transaksi ijazah palsu. Gue pribadi apresiasi PPATK sebab dengan cepat Pak Ivan Yustia, Ketua PPATK, menindak rekening itu pagi ini. Sudah di meja Pak Ivan. Sudah dibaca langsung ditindaklanjuti. Demikian sekilas info. Wah, luar biasa PPATK. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah UIPM berani beneran menindak secara hukum atau melaporkan PPATK karena telah memblokir UIPM? Karena PPATK menganggap UIPM adalah kampus-kampusan. Apakah berani? Lalu ada lagi nih guys, laporan dari netizen lain yang juga korban dari penipuan harta karun atau harta amanah Bung Karno yang diduga dilakukan oleh Rantasia ini. Halo kak, boleh tolong blur namaku terkait UIPM yang ada foto artis RA yang kakak post itu. Di sebelahnya ada Rantasia Nur Alangan, orang gak jelas yang ngaku-ngaku petinggi UN. Kalau lihat YouTube-nya aja bahasa Inggris tuh orang ngaco parah.
Ya memang, gue juga sudah ngecek. Kalau teman-teman mau ngecek juga, silahkan cek di channelnya UIPM. Itu ada video dia ngomong bahasa Indonesia tapi public speakingnya belepotan, AE, terus ngomong bahasa Inggris juga bahasa Inggrisnya ngaco parah. Tapi kayak gitu ngakunya kampus internasional. Ngakunya juga katanya sering ke PBB, sering ngobrol sama orang Inggris, tapi bahasa Inggrisnya ngaco parah. Nah ini kan aneh banget sumpah. Ya kamu tonton sendiri karena gue pusing dengerin dia ngomong. Sumpah. Ngakunya profesor tapi public speakingnya hancur parah. Keluargaku sampai hancur dan terkuras harta karena salah satu ortuku percaya sama jenderal-jenderalan ini yang katanya bisa ngambil harta Soekarno di Bank Swiss. Padahal itu kisah gak jelas yang sampai sekarang cuma jadi ladang penipuan. Tolong di-share kak biar orang-orang aware sama kasus pencatutan nama PBB begini. Netizen ini ngelapor ke Twitter Kemenperin RI. Nah itu ya, jadi memang diduga sangat kuat nih bahwa Rantasya ini terlibat dalam kasus penipuan harta karun Bung Karno. Gue berharap sih Polri atau Polisi Republik Indonesia turun tangan untuk menyelidiki hal ini, karena kasihan korban-korban kalau udah keikat sama penipuan semacam itu dibuat sampai miskin melarat lu, parah. Lalu berikutnya ketika gue nyari tahu lebih dalam lagi tentang UIPM ini, gue kaget sih karena di daftar alumni UIPM ini tercatut nama Ustadz Khalid Basalamah sebagai seolah-olah alumni di kampus tersebut. Jadi memang ini kelihatannya kampus-kampus ini suka ngasih-ngasih orang terkenal gelar. Nah, karena memang orang-orang terkenal ini nggak tahu apa-apa ya, dipikirnya kan ini penghormatan ya. Jadi ya mungkin di situ lemahnya analisis karena udah terlanjur bangga gitu mau dikasih gelar dari kampus internasional yang faktanya kampusnya ini dicurigai sebagai kampus abal-abal. Terus akhirnya gue berusaha nyari nih berita tentang gelar yang dikasih ke Ustadz Khalid ini, dan ternyata bener aja guys. Ustadz Khalid Basalamah disamperin ke restonya, ke Ajot Resto untuk dikasih gelar. Nah bedanya sama Raffi Ahmad tuh beda. Kalau Raffi Ahmad yang seolah-olah mendatangi wisudaannya, sedangkan Ustadz Khalid mereka nyamperin Ustadz Khalid untuk dikasih gelar di restonya gitu. Dan ini sempat diposting juga sama portal islam.id yang membanggakan seolah-olah Ustadz Khalid diberi gelar doktor honoris causa oleh kampus internasional dan semacamnya. Nah ini Ustadz Khalid juga nggak tahu tentang kampus tersebut karena mungkin Ustadz Khalid lagi di restonya, lagi ngecek-ngecek keuangan, cash flow dan semacamnya, ada tamunya yang ini kita dari kampus internasional mau ngasih gelar. Terus didatengin, ketemu, foto. Terus tiba-tiba dimasukin ke alumni gitu. Jadi ini parah banget sumpah mencatut nama Ustadz Khalid Basalamah. Terus ketika pemberitaan tentang Ustadz Khalid Basalamah dan UIPM ini mencuat, banyak yang bertanya-tanya. Lah terus gelar dokter yang Ustadz Khalid pakai atau profesor itu diambil dari mana gitu. Itu jangan-jangan diambil dari gelar yang UIPM ini. Nah ketika gue selidiki ternyata enggak guys. Ustadz Khalid Basalamah itu S1-nya di Universitas Islam Madinah, jurusan dakwah dan usuluddin tahun 1994 hingga 1998. Lalu S2-nya juga di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Lalu S3-nya di Malaysia, di Universitas Tun Abdul Razak yang bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia Makassar juga. Jadi memang Ustadz Khalid Basalamah tidak pernah membangga-banggakan gelar dari UIPM ini, tidak nganggep mungkin, karena memang Ustadz Khalid mungkin menganggap ini kampusnya juga nggak kenal gue gitu, tiba-tiba dia datang ngasih gelar, mungkin kayak gitu ya, makanya nggak pernah dibangga-banggakan gelar dari UIPM ini. Tapi ya itu langkah yang tepat sih. Nah sekarang update terbarunya, Kementerian Pendidikan dan Budaya sudah ikut bersuara tentang UIPM ini dan menyatakan bahwa UIPM tidak terdaftar izin operasionalnya di Indonesia dan juga tidak terdaftar di PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi menurut Kemendikbud, kampus UIPM ini benar-benar ilegal alias kampus-kampusan, dan gelar doktor yang dikeluarkan oleh kampus ini juga tidak bisa diakui oleh Indonesia karena kampusnya juga tidak terdaftar dan tidak legal gitu izin operasionalnya. Ya kurang lebih begitu aja tentang kejanggalan-kejanggalan di balik UIPM. Sumpah sih gue ini terkejut banget, ternyata ada Ustadz Khalid Basalamah juga di sana yang pernah dicatut namanya jadi alumni. Terus ada selebgram Gita Saf juga yang dicatut fotonya
di sana seolah-olah jadi alumni. Dan bahkan gue nggak nyangka sih sekelas Raffi Ahmad yang di luaran sana banyak banget kru-krunya yang biasanya kalau dapat endorse pun ini kan dicek tuh BPOM-nya, izinnya dan semacamnya. Ini untuk ikut wisuda seperti itu masa iya nggak ada yang ngecek? Ya, semoga next time jadi pembelajaran untuk kita semua agar tidak lagi mudah percaya dengan orang yang berpakaian seolah-olah jenderal-jenderalan. Dan tadi kalau kita lihat, dia kan ngakunya jenderal PBB paling disegani. Wih, luar biasa. Tapi ketika dia datang ke PBB, ke wilayah PBB, dia pakainya jas biasa dan jasnya pun tidak mengikuti etika pemakaian jas internasional. Ya udah, mungkin begitu aja video kali ini. Gue mau mengapresiasi netizen Indonesia sih, luar biasa, karena makin terlihat nih netizen Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi, dan netizen Indonesia juga ini lebih analitis dalam kasus ini. Dan gue berharap masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia juga ikutan analisis di dunia perdukunan, karena gue nggak bisa bergerak sendiri guys. Perlu kamu juga yang ikutan analisis, ikutan mengingatkan keluarga kamu tentang penipuan dan pencabulan yang dilakukan oleh perdukunan gitu ya. Karena kalau gue bergerak sendiri, channel YouTube gue ini kan juga nggak ditonton masyarakat se-Indonesia. Maka dari itu perlu kamu juga yang mengingatkan ke keluarga terdekat ataupun kerabat terdekat kamu bahwa dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak nipu ya cabul. Atau kalau misalkan keluarga atau saudara kamu masih ngotot ada dukun yang asli di sini nih, suruh aja dukun tersebut kontak ke admin saya ini buat jadwal pembuktian. Kalau aja saya nggak bisa membongkar rahasia yang dia praktekkan, saya kasih ongkos bulak-balik 10 kali lipat. Beneran, cash, langsung. Tapi kalau misalkan terbongkar, wajib si dukun mengakui diri sebagai penipu dan bersedia untuk dipublish data-data dirinya agar masyarakat Indonesia tidak lagi percaya dengan manusia yang satu itu gitu. Kalau berani sih, ayo welcome, gue terbuka kok 24 jam. Yaudah, mungkin begitu aja. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.